Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya hari ini ingin menyampaikan sesuatu yang luar biasa untuk saudara sekalian, yaitu janji Tuhan bahwa Ia tidak pernah akan meninggalkan kita. Bila saudara sudah menjadi anak-anaknya, pegang janji ini sepanjang umur hidup saudara sekalian, sehingga saudara tidak pernah akan putus asa. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi kami semua, dan anak-anakmu yang sekarang sedang menyaksikan program ini, kami berdoa supaya firman Tuhan ini tertanam seumur hidup mereka, sehingga mereka tidak pernah khawatir akan segala masalah dan persoalan yang mungkin akan menyerang mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan yang luar biasa hari ini dari Ibrani pasal 13 ayat 5 dan 6. Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat lakukan manusia terhadap aku? Amin. Saudara pemirsa, kadang-kadang kalau kita mengirimkan
ayat firman Tuhan untuk teman kita memotong bagian atasnya. Janganlah menjadi hamba uang. Padahal itulah kunci dari ayat ini. Kalau sudah mau disertai oleh Tuhan, saya ingin mengatakan sesuatu kepada saudara-saudara sekalian, bahwa kita tidak boleh terikat kepada apapun juga yang lain. Hari ini saya bukan mengatakan kepada saudara jangan kecanduan narkoba, sudah pasti tidak boleh. Tetapi jangan kecanduan dengan minuman keras, rokok, bahkan kopi pun saudara sekalian. Jangan kecanduan. Mengapa? Kalau sudah kecanduan, sudah seperti dijajah oleh makanan dan minuman itu. Sehingga kalau tidak minum kopi misalnya, sudah tidak ada semangat hidup. Hati-hati. Itu tadi tentang uang. Jangan menjajah kita. Tapi kitalah yang harus menjajah uang. Jangan mau diatur oleh uang. Sedikit-sedikit uang, sedikit-sedikit uang. Memang kita perlu uang, tapi jangan membiarkan diri kita diatur oleh uang. Dan mari kita belajar percaya saudara sekalian, bahwa hidup yang bebas dari kecanduan, bebas dari penjajahan, itulah yang membuka pintu, membuka jalan bahwa kita diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Mari saya baca lagi. Apa kata firman Tuhan? Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kenapa demikian? Oleh karena kalau kita dijajah sesuatu, sama dengan kita mendewakannya. Sehingga kita jalan Tuhan untuk menolong kita tertutup. Bukan Tuhan tidak mau, tapi ada hambatan dalam hidup kita, termasuk juga dosa. Saya bacakan firman Tuhan saudara sekalian dari Yesaya pasal 1 ayat 15. Mari kita lihat Yesaya pasal 1 ayat 15. Apa kata firman Tuhan? Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Jadi jangan kita berpikir bahwa kita, ya saya rajin berdoa, sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, tapi hati kita tidak takut akan Tuhan. Karena itu kita hidup dalam dosa. Perhatikan itu baik-baik sudah hari ini, supaya Tuhan tidak terhambat untuk menolong kita. Mari kita kembali lagi kepada tadi Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5 dan 6. Tuhan yang mengatakan, karena Allah telah berfirman, bila sudah bebas dari kecanduan, bebas dari dosa, bebas dari memperhambakan diri kepada uang dan lain-lain, maka Tuhan berjanji, aku sekali-kali, bukan aku tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan pernah Tuhan tinggalkan kita. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Oh, haleluya. Jadi maksudnya ialah Tuhan mau kita dekat kepadanya. Kalau sudah dekat kepadanya, sudah mudah ditolong oleh Tuhan. Kalau tangan sudah bersih, saudara sekalian, bisa saudara kasih kue di tangan anakmu yang baru main lumpur di sana di luar. Tidak akanlah saudara suruh dia cuci tangan. Baru kemudian apa? Tadi ayat itu tadi ayat 16 bagian A dikatakan, basuhlah, bersihkanlah dirimu, sama dengan anak-anak yang membersihkan tangannya dengan sabun, kemudian baru mamanya mau kasih dia kue. Begitu juga kita semua. Jaga hidup kita, jaga track record kita kalau kita mau
cepat ditolong oleh Tuhan, dan Tuhan Allah yang peduli, yang mengerti, selalu mau bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu hari ini saya mau menolong kita semua. Ayat yang ke-6 mengatakan bahwa aku tidak takut kepada manusia. Saya kadang-kadang rasa lucu. Saya sudah 40 tahun lebih menjadi pendeta, terus sekalian, dan saya rasa lucu kadang-kadang orang takut kepada mayat. Jangan takut kepada mayat, tetapi takutlah kepada orang yang masih hidup. Mengapa? Orang mayat tidak bisa mengancam hidup saudara sekalian, tapi orang yang masih hidup bisa mengancam saudara sekalian. Oleh sebab itu, mari baca lagi firman Tuhan ini. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kalau sudah dilindungi atau digendong oleh Tuhan, saudara tidak akan mungkin, saudara sekalian, tidak akan mungkin bisa disakiti oleh manusia. Hari ini tolong ingat firman Tuhan dari Yesaya pasal 54 ayat 17. Semua senjata ditempah melawan engkau tidak akan pernah berhasil, kata firman Tuhan. Maksudnya, rencana-rencana jahat orang tidak akan pernah berhasil karena engkau berada dalam genggaman tangan Allah Bapamu yang Maha Kuasa, Allah Bapamu yang Maha Tinggi. Percayalah dan jangan membiarkan diri dijajah oleh berhala-berhala yang lain, supaya engkau aman dalam genggaman tangannya, dekat kepadanya, dan terlindung hidupmu sampai akhir perjalanan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk anugerah Tuhan kepada kami semua, untuk firman Tuhan yang bisa kami dengar hari ini. Kami berdoa supaya kami tidak pernah membiarkan diri dijajah oleh kecanduan, oleh kepercayaan-kepercayaan yang lain, oleh dewa-dewi yang lain. Kami percaya oleh ilah-ilah lain, kami percaya bahwa kami hanya percaya kepadamu, dan Tuhan yang selalu berkuasa melindungi, menjaga, memelihara kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.